Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara Bakti Pulsuara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Dalam episode ini akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Mbak Kristi Praptiwi. Mbak Kristi Praptiwi bersama dengan teman-teman dari Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama atau yang biasa disingkat AKPELA di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan bersama juga dengan teman-teman di LBH Apik Lombok mengembangkan sebuah program bernama Pitchpreneurship. Apa itu Pitchpreneurship? Nah, Pitchpreneurship ini adalah sebuah program bagaimana berkolaborasi dalam kampanye harmoni sosial melalui usaha kecil yang dipimpin oleh pemuda. Menarik bukan? Nanti kita akan ngobrol banyak bersama Mbak Kristi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Mbak Kristi. Halo Mbak Ita, selamat siang waktu Makassar. Iya, makasih Mbak Kristi ya sebelumnya udah bersedia menerima undangan kami untuk hadir di podcast Basuara Bakti Pulsuara. Mbak Kristi, ini kan para pendengar podcast mau dengar nih, mau cari tahu siapa sih Mbak Kristi, apa latar belakangnya, boleh cerita sedikit tentang profil Mbak Kristi? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Ita dan hai semua untuk para pendengar podcast Yayasan Bakti. Nama saya Kristi Praptiwi, biasa dipanggil Kristi saja. Saya sejak tahun 2011 bekerja di NGO di Indonesia dan juga saya S1-nya di Gajah Mada, jurusan antropologi, S2-nya di University of Melbourne, jurusan Development Studies. Dan setelah kembali ke Indonesia pada tahun 2016, saya bekerja di NGO masih, tapi dengan proyek di Lombok. Jadi waktu itu di Lombok saya lihat bahwa banyak sekali anak muda yang potensial, tapi sayangnya kalau kita bicara tentang pembangunan ya, sayangnya pembangunan di Indonesia itu kan kurang merata ya antara Indonesia Barat dan Timur. Jadi kadang potensi yang ada di Indonesia Timur ini tidak terlalu terbaca oleh teman-teman yang ada di Indonesia Barat gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali potensi yang ada di Indonesia Timur, termasuk di Lombok seperti itu. Jadi ketika melihat banyak potensi anak-anak muda di Lombok, saya lalu melihat bahwa sebenarnya mereka itu tinggal dimotivasi saja, tapi mereka kemudian bisa menjadi agen perubahan seperti itu, Mbak. Potensi-potensi apa yang Mbak Kristi dapat lihat dan ada isu apa sih yang sebenarnya ingin diselesaikan bersama dengan anak muda di Lombok? Kebetulan saya sejak tahun 2008 juga bolak-balik Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dan Lombok seperti juga Indonesia Timur itu, Indonesia Timur lainnya ya, mereka banyak sekali anak muda yang cerdas sebenarnya. Tapi sayangnya aksesnya itu dibandingkan dengan teman-teman mereka yang di Jawa itu katakanlah lebih kurang seperti itu. Padahal sebenarnya kualitasnya itu kalau kita motivasi anak mudanya itu juga bagus kok, nggak kalah dengan anak-anak muda yang ada di Jawa. Kebetulan saya kan orang Jawa ya. Saya lahir dan besar di Jogja gitu. Tapi saya jatuh cinta sama Indonesia Timur. Dan ternyata itu anak mudanya cerdas, selalu juga mereka menjunjung tinggi budaya ramah tamah, kerjasama mereka sangat bagus sebenarnya seperti itu. Jadi disayangkan kalau kita itu masih kurang memotivasi anak-anak muda di Indonesia Timur untuk maju. Seperti itu, Mbak. Mbak Kristi, ini kan menarik membaca bahwa Indonesia Timur dan anak-anak mudanya punya potensi. Kemudian Mbak Kristi melirik potensi itu untuk bersama-sama mengembangkan potensinya dan kira-kira apa yang dikerjakan bersama dengan anak-anak muda ini dan apa yang ingin dicapai dengan bekerja sama dengan anak-anak muda di Lombok. Saya flashback sedikit ya, waktu itu kan saya masih kecil juga di akhir 90-an, awal 2000-an, dan saya banyak mendengar waktu itu kerusuhan antar suku atau antar umat beragama. Nah, waktu itu Lombok itu salah satunya seperti itu. Kebetulan saya juga punya teman orang Lombok gitu kan.
dan dia non muslim seperti itu, dan dia juga mengisahkan bahwa ketika kerusuhan di Lombok itu keluarganya menjadi salah satu korban di kerusuhan di Lombok. Dan juga saya mendengar banyak dari teman-teman yang muslim juga bahwa waktu itu kondisinya itu kacau seperti itu. Jadi saya melihat bahwa Lombok dan juga wilayah Indonesia lainnya ya, entah Indonesia Barat atau Indonesia Timur itu, karena kita sangat beragam, suku, agama, budaya seperti itu, kita sangat rentan konflik. Konflik yang memicu sebenarnya konfliknya itu sederhana seperti itu. Mungkin kayak anak muda nggak cocok ketemu di jalan, tapi tiba-tiba merembet, kamu sukunya apa? Kamu agamanya apa? Seperti itu. Sehingga itu memicu merembet ke yang lain-lain, merembet ke suku, merembet ke agama. Padahal awal mulanya bukan itu. Nah, lalu ketika melihat itu sebenarnya Lombok itu sebenarnya ada loh potensinya gitu. Anak-anaknya oke, anak-anaknya bagus mau berkembang, tapi kenapa kita itu masih rentan terhadap konflik-konflik tersebut? Dari situ kemudian diskusi dengan teman-teman di Lombok, muncullah ada program peace building seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan peace building ini kami waktu itu bekerja sama dengan kelompok anak muda yang bernama Akapela, Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama, dan juga LBH Apik NTB. Waktu itu kami sepakat bahwa anak-anak ini bisa didampingi untuk menjadi generasi yang memahami peace building dan tidak memicu konflik ke depannya, seperti itu. Bentuk kegiatannya seperti apa Mbak dengan Akapela, dengan LBH Apik ini? Oke, jadi waktu itu kegiatan pertama kali adalah ini dulu, berdialog dengan mereka seperti itu. Karena kadang kita itu melihat kurangnya pemahaman kita akan suatu suku atau agama tertentu itu karena kurang ngobrol, kurang dialog. Jadi waktu itu yang kami lakukan adalah dialog dulu nih antar umat beragama atau antar kepercayaan seperti itu. Jadi misalnya teman-teman yang Muslim dan teman-teman yang Buddha, Hindu, Kristen itu menjalin dialog-dialog seperti mereka ngobrol, di agamamu kayak apa sih gitu, di agamaku kayak gini loh, di tempatmu seperti apa. Begitu juga dengan antar kepercayaan, dengan misalnya teman-teman Muslim dengan teman-teman Muslim Ahmadiyah seperti itu. Padahal kalau kita berdialog, kita sebenarnya sama loh, punya tujuan sama. Kita ingin kok kita sama-sama maju untuk daerah kita, untuk negara kita, kayak gitu. Setelah dialog tadi, kami juga melibatkan pemimpin-pemimpin agama yang kami rasa progresif dalam artian dia itu punya cara pandang bahwa peace building ini penting, seperti itu. Nah, lalu setelah pemahaman anak-anak ini terbangun lewat dialog, kita lalu mengadakan program-program lain seperti itu yang bisa mengumpulkan mereka dalam satu wadah. Nah, kalau di program capacity building peacepreneurship seperti itu ada kita itu kumpul-kumpul untuk ngobrolin tentang misalnya wirausaha. Karena anak-anak ini, kalau anak-anak muda ya, biasanya setelah lulus sekolah mereka kan gelisah mau kerja apa seperti itu. Padahal sebenarnya di daerah mereka itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Misalnya banyak pertanian, lalu banyak sampah yang bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, jadi setelah ngumpul-ngumpul ini nih, ngumpul-ngumpul ya, jadi ada anak muda Muslim, ada anak muda Kristen, Hindu, Buddha, seperti itu, ngumpul-ngumpul. Coba sih apa sih yang bisa kita lakukan di Lombok ini seperti itu, melihat anak muda itu gelisah mencari pekerjaan. Lalu masalah lingkungan karena pariwisata itu juga cukup gawat seperti itu. Maka kemudian lahirlah kegiatan-kegiatan yang namanya peacepreneurship. Jadi gabungan antara peace building dengan entrepreneurship seperti itu. Jadi lewat kegiatan wadah antar umat beragama ini, anak-anak menciptakan suatu usaha seperti itu, usaha bersama mereka untuk nanti dikembangkan. Dan salah satu usahanya itu goalnya adalah bukan hanya kerukunan antar manusia dan manusia antar Tuhan, tapi juga kerukunan manusia dengan lingkungan mereka. Jadi mereka juga ada menciptakan misalnya pertanian organik, lalu pengolahan sampah seperti itu, misalnya botol minuman bekas mereka olah menjadi gelas, lalu itu dipasarkan seperti itu. Mbak, boleh cerita sedikit mengenai peacepreneurship-nya sendiri, rangkaian programnya, misalnya proses belajar bersamanya dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, bagaimana mendesain proyeknya ini dari awal sampai berjalan?
Jadi waktu itu kami juga pendekatannya partisipatif ya Mbak ya. Jadi ini sebenarnya keinginan anak-anak muda itu sendiri. Jadi sebelum Peacepreneurship masuk, anak-anak muda ini kan memang sudah didampingi oleh LBH Apik untuk mereka itu tadi dialog antar umat beragama. Jadi ketika kami melihat mereka itu sudah cukup oke untuk pemahaman antar umat beragamanya, pemahaman peace buildingnya gitu, mereka sudah cukup oke. Kami lalu beranjak ke hal lain gitu yang menarik minat mereka. Dan Peacepreneurship sendiri sebenarnya lahir dari aspirasi mereka juga. Jadi mereka ingin itu tadi kegelisahan anak muda, pekerjaannya apa, seperti itu. Lalu juga gelisah tentang keadaan lingkungan mereka. Jadi waktu itu anak-anak muda itu juga pingin gitu. Kami ingin ada usaha yang berkelanjutan seperti itu. Nah, lalu dari situ kami coba apply untuk AGS dan alhamdulillah lolos waktu itu. Jadi akhirnya kami mengadakan kegiatan Peacepreneurship itu mulai dari Oktober 2018. Itu tahapannya yang pertama kami adakan workshop tentang social entrepreneurship itu apa. Karena anak-anak ini kan masih awam ya seperti itu, dan kalau mereka ingin punya usaha tapi ingin punya value atau nilai yang berguna untuk komunitas, itu masuknya di social entrepreneurship. Jadi waktu itu kami memberi pemahaman pada mereka tentang social entrepreneurship. Kami bekerja sama juga dengan social entrepreneur yang anak-anak muda lain juga di Lombok, dan ternyata cukup banyak loh anak-anak di Lombok yang mempunyai usaha sosial seperti itu. Nah, setelah itu kami juga bekerja sama dengan anak-anak muda di Lombok yang sudah mempunyai usaha ini, itu untuk mengadakan mentoring. Jadi mereka itu ada serial mentoring tentang bisnis mereka. Jadi seperti apa membangun bisnis plan, seperti apa berjejaring, seperti apa membaca pasar, seperti itu mereka dibekali kemampuan itu. Nah, dari situ mereka dibagi 2 kelompok tuh Mbak. Ada satu kelompok yang fokusnya itu, dua-duanya fokus lingkungan sebenarnya. Yang satu fokus ke pertanian organik dan pengolahan sampah botol kaca. Yang satu lagi fokus kepada menyediakan hal-hal yang mendukung untuk ini zero waste, seperti misalnya membuat tote bag atau bekerja sama dengan perajin bambu membuat sedotan bambu seperti itu. Jadi kegiatannya setelah mentoring lalu berjejaring juga dengan pemerintah. Waktu itu sempat mendatangi pemerintah juga dan didukung, dan waktu itu sempat juga Tehmin yang dari pertanian organik yang didampingi anak-anak ini juga menjadi salah satu produk yang dipamerkan di Senggigi dan Lombok Tengah juga seperti itu. Nah, setelah itu, setelah ketemu pemerintah juga, kami juga menyebarkan semangat ini ke anak-anak yang lebih muda. Jadi waktu itu kami roadshow ke pesantren, ke SMP, SMA seperti itu untuk menyuarakan tentang gerakan-gerakan yang ini, cinta 3 tadi, cinta Tuhan, cinta manusia, dan cinta lingkungan. Mbak, ini berlangsung mulai kapan Mbak, dan apakah masih berlangsung sampai sekarang, dan ada berapa ya anak pemuda yang terlibat Mbak di dalamnya? Jadi ini kalau untuk kegiatan yang didanai alumni Grand Scheme dari Australia Awards itu sejak tahun 2018 Mbak sampai akhir 2019. Tapi setelah program itu anak-anak ini masih lanjut kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi sekarang meskipun program dari Australia Awards ini berakhir, tapi anak-anak ini tetap meneruskan usahanya. Misalnya ada dari mereka yang bekerja sama dengan Karang Taruna dan komunitasnya tadi untuk bikin kerajinan dari botol bekas. Lalu ada juga yang menggerakkan ibu-ibu di komunitasnya untuk menanam cabai organik dan membuat sambal kering gitu. Jadi ala-ala sambal kering, ala-ala itulah yang kayak kita temukan di supermarket. Tapi ini dengan sentuhan Lombok dan tanpa MSG. Jadi ada terasinya, ada Lombok kering organiknya, seperti itu. Lalu ada juga kalau anak yang masih kuliah seperti itu, kerjasama dengan teman-teman di kampusnya untuk membuat gerakan ini, mengurangi sampah plastik bersama. Misalnya mereka bekerja sama dengan perajin-perajin bambu untuk membuat sedotan bambu seperti itu. Menarik ya, karena idenya, inisiatifnya itu awalnya dari proyek yang didanai sama alumni Grand Scheme, kemudian itu tetap berjalan sampai saat ini. Itu berarti teman-teman punya komitmen dan keberlanjutannya itu keren banget ya. Mereka yang jalankan sekarang Mbak Kristia.
Iya betul, mereka yang menjalankan sekarang. Jadi ilmu yang mereka terima tentang wirausaha sosial di Peacepreneurship itu berguna juga bagi mereka untuk menggerakkan komunitas, untuk mengelola usaha kecil seperti itu. Mbak Kristi, pasti di awal-awal mungkin ada tantangan dalam meyakinkan stakeholder, jejaring, dan anak muda sendiri ini yang menjadi targetnya. Boleh cerita nggak Mbak, apa tantangan yang ditemui oleh teman-teman di Akapela dan LBHAP? Oke, tantangannya adalah sebenarnya komitmen bersama gitu. Awal-awal memang banyak sekali yang tertarik, ada seratusan orang anak gitu yang kami dampingi gitu kan. Tapi ketika usaha ini berjalan gitu pasti ada aja tantangannya. Misalnya soal ide mereka gitu. Ide mereka kan sering bentrok seperti itu kan, kayak apa sih gitu. Dari situ mereka juga belajar ini menemukan resolusi konfliknya itu seperti apa sih gitu. Jalan tengahnya itu seperti apa untuk usaha mereka seperti itu. Dan juga ini pada akhirnya ini juga tantangan saya rasa di mana aja banyak yang mengalami ini. Itu seleksi alam. Jadi awal-awal memang banyak, tapi di tengah-tengah akhirnya kita lihat komitmen bersama itu seperti apa gitu. Dan ternyata nggak semua 100 bertahan seperti itu. Waktu itu yang bertahan akhirnya hanya setengahnya. Tapi dari setengahnya ini, dari setengah dari 100 orang ini, mereka akhirnya mau berkomitmen dan sampai sekarang mereka juga menjadi penggerak di komunitas mereka. Itu tantangannya, dan dari tantangan itu mereka juga belajar seperti memecahkan masalah, kalau anggotanya berantem apa seperti itu. Terus kalau mau menemui orang-orang dinas, karena mereka juga ini ya berjejaring dengan pemerintah seperti itu. Terus kan kadang-kadang tantangannya susah ditemui orang-orang dinas, itu mereka juga harus belajar sabar, ngatur ulang jadwal seperti itu. Banyak sekali dari segi soft skill yang mereka pelajari karena menemui tantangan-tantangan ini, Mbak. Sejauh ini apa dampak ataupun apa hasil yang teman-teman bisa rasakan atau teman-teman bisa lihat, perubahan-perubahan baik apa yang bisa teman-teman lihat? Tentu perubahannya itu ini ya, awalnya dari mindset mereka dulu. Mindset mereka kan dari yang dulu tertutup sekarang cukup terbuka ya. Dari dulu misalnya yang mereka itu enggan bergaul dengan teman-teman dari lain agama. Misal ada teman muslim, ini contoh yang nyata dari anak di sana gitu. Ada teman-teman yang muslim, dia enggan mengucapkan selamat Natal misalnya kepada teman-teman yang Kristen, dan itu juga ini ya menjadi inilah katakanlah kayak gini seperti itu kan. Tapi setelah itu kan dia mau mengucapkan selamat hari Natal gitu, dan dia mau bekerja sama dengan teman-teman Kristen seperti itu. Dan setelah mindset mereka terbuka, bukan cuma agama nih, kita ngomongnya keberagaman kan, ada agama, ada suku. Mereka juga terbuka terhadap keberagaman gender. Ini yang menarik, karena kita kalau ngomong keberagaman, walaupun awalnya kita ngomong keberagaman agama, tapi kan kita ngomongin banyak hal ya, misalnya bagaimana tentang peran perempuan dan laki-laki atau gender lainnya seperti itu. Jadi mereka terbuka terhadap teman mereka yang beda agama, mereka terbuka terhadap teman mereka yang beda gender, dan mereka jadi mengakui kepemimpinan anak perempuan. Justru malah banyak penggerak dari Peacepreneurship itu anak-anak perempuan. Dan mereka secara leadership juga mengakui bahwa mereka meningkat bisa memimpin teman-temannya dan diakui kepemimpinannya oleh teman-temannya seperti itu. Lalu ada juga yang menggerakkan komunitasnya tadi, Mbak. Jadi mereka perubahannya itu tadi, merasa tadinya itu nggak bisa apa-apa karena anak muda kan ngerasa kayak suaranya nggak didengar seperti itu. Terus walaupun aktif di komunitas tapi dicuekin. Nah, tapi dari sini mereka belajar bahwa mereka itu pede, bisa menjadi leader teman-temannya, bahkan orang yang lebih tua. Nah, leadership mereka juga berkembang seperti itu. Itu dampak yang paling terasa. Selain tentang ini ya, kalau kita ngomongin ekonomi, mereka ada tambahan penghasilan, itu jelas seperti itu. Tapi yang bikin paling bangga itu yang mereka sudah mengubah diri mereka, pemikiran mereka secara lebih terbuka, dan mereka juga mengasah kepemimpinan mereka seperti itu. Apa ya, rasanya bangga seperti itulah. Dari dulu yang anak-anak ini malu-malu, sekarang udah bisa memimpin teman-temannya seperti itu. Saya juga waktu itu terkaget-kaget gitu kan, ternyata anak-anak ini bisa loh gitu. Cuman kita memang perlu mempercayakan mereka dan memotivasi mereka seperti itu. Kadang kan
sebagai orang dewasa itu yang kurang sabar seperti itu mendampingi anak-anak atau anak-anak muda. Padahal sebenarnya mereka itu bisa kalau kita kasih kepercayaan dan kita motivasi terus kembangkan kapasitas mereka seperti itu. Mbak Kristi, berbicara tentang mimpi ataupun harapan-harapan, apa yang ingin dicapai ke depannya dan apa mimpi serta harapan Mbak Kristi? Oke, kalau mimpi sih saya pinginnya nggak berhenti di sini seperti itu. Saya pinginnya memang gerakan ini, gerakan peace building dan juga berdialog antar teman-teman yang berbeda itu terjadi di mana-mana. Dan saya lihat juga sekarang banyak ya program-program peace building dan itu bagus sekali gitu. Dan saya inginnya juga itu tadi anak-anak muda ini nggak berhenti sampai di situ, tapi mereka yang terus melakukan pendampingan atau mentoring kepada adik-adiknya yang lebih muda. Jadi mereka ketika program selesai, ya mereka tetap aktif melakukan itu, bergerak di komunitas, bergerak untuk adik-adiknya gitu. Dan kedepannya saya rasa kalau anak-anak muda yang sekarang dilatih, mereka juga mampu melatih adik-adik mereka dan komunitas mereka ke depan gitu. Insya Allah Indonesia yang damai, Indonesia yang maju itu terwujud. Mbak Kristi, kita udah sampai di akhir penghujung podcast Basuara. Closing statement-nya apa Mbak buat anak-anak di Indonesia, Mbak Kristi? Silahkan. Oke, makasih Mbak Ita. Jadi untuk anak-anak di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia, jangan berhenti berjuang dan mendapatkan informasi yang benar. Kadang kan ini ya, kalau kita lihat ada berita-berita yang tiba-tiba menyinggung SARA, seperti itu langsung ke-trigger gitu kan. Padahal sebenarnya kita belum tahu kebenarannya, itu benar apa enggak gitu. Jadi cari berita yang benar, lalu jangan juga capek atau lelah untuk membagi ilmu, juga membangun generasi yang lebih sehat dan juga generasi yang mengutamakan peace building seperti itu, Mbak. Makasih banyak Mbak Kristi ya atas waktunya, atas motivasinya, semangatnya, inspirasinya. Semoga apa yang ingin diraih, ingin dicapai mimpi Mbak Kristi untuk anak-anak Indonesia itu bisa terwujud dan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, sejahtera, hidup dalam harmoni. Makasih banyak Mbak Kristi ya. Makasih juga Mbak Ita. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Mbak Kristi Praptiwi. Anda juga dapat mendengarkan podcast Basuara ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kami dapat dikunjungi melalui Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.